Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felicia Putri Arianto dari kelas SG. Kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan proyek validitas sumber data, yaitu tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Indonesia tahun 2023 hingga 2024 sesuai judul yang saya ambil. Tema yang saya ambil kali ini merupakan tema ekonomi dengan link sumber data yang saya ambil dari kaggle.com. Memasuki validitas sumber data, pertama adalah akurasi. Sumber data tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik yang memiliki tingkat kepercayaan sumber data yang tinggi karena memiliki beberapa faktor, antara lain adalah yang pertama, keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, lalu bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selanjutnya adalah tingkat relevansi. Data tersebut memiliki tingkat relevansi yang tinggi karena sesuai dengan fenomena serta judul yang saya ambil, yaitu pengangguran menurut provinsi di Indonesia dan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Penyaji data tersebut yaitu Revan Apriyadi merupakan lulusan Universitas Borobudur dan sekarang berprofesi sebagai aspiring web developer yang memiliki kaitan dengan memastikan keakuratan data dan mengelola database untuk penyimpan data. Selanjutnya yaitu keandalan. BPS merupakan penerbit data yang dikenal sangat andal karena menggunakan metode seperti sensus, survei, hingga kompilasi data administratif dari instansi pemerintah. Selain itu, BPS juga bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga data yang dihasilkan bersifat kredibel dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah aktualitas. Data terakhir diperbaharui pada tanggal 7 November 2025. Data tersebut diperbaharui setiap semester untuk memastikan bahwa data tersebut akurasi, relevansi, dan keamanan informasinya terjaga. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan 4 kriteria validitas sumber data di atas, data tersebut valid dan dapat dipercaya karena data tersebut sudah terverifikasi sumbernya dan akurat. Fenomena yang saya amati di sini adalah apakah benar pada periode 2023 hingga 2024 terjadi penurunan tingkat pengangguran? Menurut sumber berita pertama yang saya ambil dari Kompas, terjadi penurunan tingkat pengangguran dari 5,3% pada 2023 menjadi 5,2% per April 2024. Meskipun penurunannya itu hanya 0,1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat pengangguran pada rentang tahun 2023 hingga 2024. Lalu di sumber berita kedua yang saya ambil dari Tempo adalah angkatan kerja meningkat 2,76 juta orang, penduduk bekerja bertambah 3,55 juta orang, dan pengangguran berkurang 0,79 juta orang. Menurut berita resmi statistik BPS, dibandingkan dengan Februari 2023. Selanjutnya adalah sumber berita ketiga, yaitu berasal dari Detik Edu. Per Agustus 2024 tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390.000 orang. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, terjadi penurunan tingkat pengangguran. Selanjutnya memasuki sumber jurnal yang pertama. Dari sumber judul pertama ini, gelombang PHK sebagai ancaman nyata terhadap peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak PHK tidak hanya meningkatkan potensi pengangguran dan kemiskinan struktural. Indikator makroekonomi seperti tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,82% dan angka kemiskinan turun menjadi 8,57%, menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 masih tergolong stabil. Lalu memasuki sumber jurnal yang kedua berjudul Dampak Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Pengangguran Terdidik. Pada 2023 kesempatan kerja meningkat karena pemulihan ekonomi pasca pandemi, meskipun pengangguran terdidik sempat ikut naik.
Lalu pada 2023 hingga 2024 inflasi turun berkat pengendalian harga dan perbaikan distribusi pangan, sehingga penyerapan tenaga kerja membaik dan pengangguran terdidik kembali turun. Mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada banyak sangat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.